Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Yuliana dengan NIM C1C018049. Hari ini saya akan membahas tentang materi aspek keperlakuan pada audit internal. Langsung saja ke materi yang pertama, pendahuluan. Audit pada saat ini telah menjadi bagian penting dalam dunia akuntansi. Selain pemahaman umum atas pentingnya fungsi audit, peningkatan atas keberadaan auditor dan kelembagaannya juga menambah pemahaman umum terhadap audit. Audit internal mengevaluasi aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang dan dengan demikian terdapat hubungan pribadi antara orang yang melakukan evaluasi dengan orang yang dievaluasi dan dengan para auditor. Yang selanjutnya, memotivasi pihak yang diaudit. Yang pertama, kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Pihak yang diaudit dapat dijanjikan bahwa pendapat mereka akan diterima dan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pertimbangan keseluruhan manajemen guna memperbaiki kondisi operasi organisasi. Yang kedua, menghormati diri sendiri dan orang lain. Pihak yang diaudit biasanya akan menerima rasa hormat dan respon manajemen melalui penerapan audit, yang merupakan bagian dari manajemen yang berpengaruh dalam melakukan perbaikan operasional manajemen. Yang ketiga, hubungan dengan gaya manajemen itu ada 4. Yang pertama, gaya mengarahkan, gaya melatih, gaya mendukung, dan gaya mendelegasikan. Yang terakhir, perubahan manajemen. Salah satu masalah terbesar yang dimiliki oleh auditor adalah menjual perubahan-perubahan yang akan dijalankan melalui implementasi, dan temuan audit ilmu sosial telah mengidentifikasikan sejumlah alasan mengapa orang tidak menginginkan perubahan metode operasi mereka, namun terdapat 3 hal yang mungkin merupakan faktor terpenting yang menimbulkan keengganan untuk melakukan perubahan. Yang selanjutnya, materi selanjutnya itu pengelolaan konflik. Dalam hal perbedaan, konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit. Konflik seringkali membantu pencapaian tujuan audit, tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Konflik dapat terjadi dalam hal yang pertama, lingkup, seperti terhadap manajemen. Yang kedua, tujuan, sebagaimana terhadap auditor eksternal. Yang ketiga, tanggung jawab, seperti layanan manajemennya. Yang keempat, nilai, yaitu dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Selanjutnya itu masalah-masalah hubungan. Yang pertama, ingat bahwa terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Yang kedua, pengaruh terbesar terhadap perasaan-perasaan dan ekonomi seharusnya juga dipertimbangkan. Yang ketiga, keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan. Yang keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Yang kelima, pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi akhir. Yang selanjutnya yaitu karakteristik umum individu. Brink and Wheat 1982 juga telah membuat suatu daftar mengenai karakteristik kelompok individu dari orang-orang yang berada dalam berbagai tingkatan. Pada umumnya, sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dalam setiap individu dari pihak yang diaudit melalui yang pertama, menjadi produktif, sibuk pada pekerjaan yang bermakna. Yang kedua, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting. Yang ketiga, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain. Yang keempat, bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi dan kebebasan pilihan. Yang kelima, memiliki sifat yang adil dan jujur. Yang keenam, memiliki bias pada diri sendiri tercermin pada sikap yang lebih suka dipuji dibandingkan dikritik. Yang ketujuh, mencari kepuasan diri sendiri. Kedelapan, memiliki nilai untuk mendapatkan imbalan atas usaha-usahanya. Yang sembilan, bersikap seperti orang-orang yang patuh dan dapat beradaptasi secara baik. 10, menjadi bagian dari tim yang sukses. 11, memiliki rasa haru atas bencana yang menimpa orang lain. Yang ke-12, memiliki keterkaitan pada pemaksimalan kepuasan diri sendiri. Terakhir, lebih cenderung untuk sensitif dibandingkan dengan membantu orang lain. Selanjutnya yaitu kesadaran diri sendiri. Yang pertama, adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam berhubungan secara mental, fisik, emosional, dan karakteristik pribadi. Yang kedua, memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Yang ketiga, kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang, di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas.
Yang keempat, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan. Yang kelima yaitu suatu perasaan memilih atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Yang keenam, suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Selanjutnya itu komunikasi secara efektif. Komunikasi terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, dan laporan tertulis. Perintah seorang audit dengan menggunakan komunikasi yang efektif merupakan cara yang positif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam menjalankan audit. Selanjutnya yaitu pelaksanaan audit partisipatif. Telah menjadi suatu hal yang umum dalam audit bahwa inti dari kinerja audit yang baik berasal dari pendekatan keperlakuan. Pada dasarnya, audit merupakan usaha kerja sama antara auditor dan pihak yang diaudit. Elemen-elemen keperlakuan tersebut meliputi yang pertama, pada awal audit dinyatakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Yang kedua, bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai pemrograman audit dan pelaksanaan audit. Yang ketiga, perolehan persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Yang keempat, dapatkan persetujuan atas isi laporan tersebut. Yang kelima, memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Terima kasih. Demikianlah pemaparan materi saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.